masih ingat dengan video ini? Berarti kono wong blas ning kono dong ya. Mau plus ya? Jadi kita malam ini mau nginep di Hotel Zamburger Street Food. Terus baru dapat kabar dari Izzy, dia udah kesana duluan. Sebenarnya hotelnya tutup, udah dikirim foto-fotonya Ketipu di negeri orang. Tidak lebih baik dari ke Indonesia. Ya, kesialan kami di Kota Melaka tidak terjadi di hari itu saja, tapi juga berlaku di hari berikutnya. Jadi kita di sini ketinggalan bis. Kita udah beli bis sebenarnya untuk tujuan ke Kuala Lumpur, tapi ternyata kita udah ketinggalan bis. Kayaknya kita mau cari bis lagi yang lebih murah dari yang kemarin. Perjalanan kami dari Melaka menuju Kuala Lumpur terkendala dengan bis yang meninggalkan kami. Padahal kami sudah memesan tiket bis di jauh-jauh hari. Jika di video sebelumnya kesialan kami diakibatkan karena kesalahan dari pihak akomodasi, tapi di hari ini memang murni dari kesalahan kami pribadi. Kami terlambat datang di Melaka Central Bus Terminal membuat kami akhirnya membeli tiket bis lagi. Tapi bukan berarti kesalahan seperti ini membuat kami menyesal dengan apa yang sudah kami lakukan. Dari situ akhirnya kami mendapatkan sebuah pengalaman bagaimana kami sempat terdampar cukup lama di sebuah terminal bis di negeri orang, sampai akhirnya memutuskan untuk membeli tiket bis secara mandiri di Melaka Central. Dari tidak ada calo berkeliaran di setiap sudut terminal, pembelian tiket bis yang tidak memerlukan petugas yang berjaga di setiap loket keberangkatan, hingga cara boarding yang saya anggap ini sangat tertib dan sangat profesional. Jadi tetap ikuti video mini ASEAN Trip episode kelima. Video di mana kami menaiki bis akapnya Malaysia. Menempuh jarak ratusan kilometer dengan bus ekonomi yang saya pikir ini setara dengan kelas bisnis jika di Indonesia. Yang pastinya ini adalah bis yang menurut saya sangat murah, bahkan lebih murah dari harga makanan di Malaysia. Terima kasih dan selamat menonton video sederhana dari kami. Selamat pagi semuanya. Hari ketiga di mana kami melakukan trip ini, hari yang sangat cerah di Malaka. Kejadian tadi malam membuat kami bangun kesiangan hingga kami baru bisa melakukan check out pada pukul 11 siang. Ini dua ini, sama satu ini ya. Oke, makasih. Kami menunggu Izzy dan Fitri check out sembari mencari sarapan di salah satu kedai makan depan hotel dengan nama Asam Pedas Klaypot 5 Beradik. Lokasi kami taruh di deskripsi ya. Kami ingin mencoba menu makanan yang katanya ini adalah makanan yang paling wajib dicoba ketika berada di Melaka. Menu itu bernama Asam Pedas Melaka. Asam pedas telur ikan. Telur ikan sendiri atau Yang ini? yang ini? Hah? Ada. Ada? Sama ayam penyet. Ayam penyet ada. Ada. Oke, dulu. Saya memesan menu asam pedas telur ikan tenggiri, kemudian istri memesan ayam penyet. Minum. Minum. Jus ada orange, apple, carrot, lychee, lemon. Lain macam biasa. Teh, kopi. TOIS ya? TOIS. TOIS satu, teman? Oh dua. TOIS dua. TOIS dua. Baik. Itu saja. Iya. Oke, tunggu sebentar. Dan inilah bentuk dari asam pedas Melaka. Memang terasa sangat menggugah selera ya, disajikan ketika masih sangat panas. Asam pedas telur ikan tenggiri ini saya pesan dengan harga Rp15. Cukup mahal ya, sekitar 50 ribuan. Tapi tidak apa-apa, buat obat rasa penasaran saja bagaimana rasa asam pedas ini. Kemudian saya menambah nasi putih dengan harga Rp2 saja. Oke. Kalau ayam penyet ya? Iya. Jadi kita tadi pesen telur ikan tenggiri. Enak gak? Masuk? Ini tuh kayak pindangnya yang di Lampung itu. Cuma lebih pedes sedikit. Enak. Dan kemudian istri memesan nasi ayam penyet dengan harga Rp12. Uniknya di sini tuh makanan apapun seringkali dikasih kuah ditaruh di mangkok gitu. Kayak kemarin kami makan smoky barbecue chicken di Makan Avenue juga dikasih kuah, tapi kuahnya beneran enak banget. Hah? Rasa sop bukan sop. Kayak sop. Tapi belum soto juga. Kemudian kami pesan minuman TOIS dengan harga Rp4 per gelas. Cukup mahal sih TOIS-nya.
Bayangin aja, es tehnya aja harganya Rp14.000. Telur ikan, nasi ayam penyet, KOS 2. Betul? Nah, 37 ada. 37. Oke. Setelah Izzy dan Fitri selesai check out, kami langsung segera memesan Grab untuk menuju ke terminal bus Melaka Sentral. Oh iya, ada sedikit informasi. Driver Grab di sini ternyata tetap bisa menerima orderan ketika mereka masih membawa penumpang. Jadi kita menunggu cukup lama agar driver mengantar penumpang dia terlebih dahulu. Kemudian baru menjemput kami. Dan itu yang membuat kami cukup panik. Ketika itu jam sudah menunjukkan pukul 12 siang lebih. Keberangkatan bus kami di jam setengah 1 siang. Hanya tersisa setengah jam lagi. Terhitung 10 menit lebih kami menunggu driver sampai akhirnya driver datang menjemput kami. Saya pakai. Gaya masker apa? Saya pakai. Sorry. Kita belakang lah. Iya, boleh ya? Minta pakai. Oke, boleh. Pak. Ya. Melaka Sentral. Sebenarnya jarak dari tempat kami untuk sampai ke Melaka Sentral memang nggak terlalu jauh. Hanya sekitar 7 km saja dengan waktu tempuh kurang lebih 10 atau 15 menit saja. Tapi karena menunggu Grab-nya tadi yang memang terlalu lama, hampir 15 menit sendiri, membuat kami akhirnya pasrah jika nantinya kami tertinggal bis yang akan kami tumpangi. Sebelumnya kami sudah memesan tiket bis rute Melaka Sentral menuju terminal Bersepadu Selatan Kuala Lumpur dari EasyBook dengan harga Rp15.12. Jauh dari prediksi. Kami sampai di Melaka Sentral pukul 1:02 siang. Setengah jam lebih lambat dari keberangkatan bus kami. Membuat kami akhirnya ditinggal oleh bis yang akan kami tumpangi. Hal itu membuat kami langsung berpikir untuk mencari cara bagaimana kami bisa membeli tiket bis lagi. Yang pasti tidak seperti bis sebelumnya yang kami pesan. Kami ingin mencari tiket dengan harga yang lebih murah dari bis sebelumnya. Di pikiran kami saat itu bis jelek tidak ada masalah. Asal hari ini kita bisa sampai di Kuala Lumpur. Kak Ramah Blas ya? Saya sing berangkat ini yang uno. Oh iya. Jadi kita di sini ketinggalan bis. Kita udah beli bis sebenarnya untuk tujuan ke Kuala Lumpur. Waktu itu Rp20, tapi ternyata kita udah ketinggalan bis. Kayaknya kita mau cari bis lagi yang lebih murah dari yang kemarin. Mungkin cari yang Rp10 kali aja ada ya. Karena Malaka sama Kuala Lumpur ini nggak terlalu jauh. Coba aja, karena saya juga nggak ngerti gimana caranya beli tiket bis secara offline. Kemarin kita beli online lewat EasyBook. Kita coba dulu. Kita coba ikuti saja petunjuk. Ada terminal bus domestik. Di situ ada tulisan terminal bus domestik. Saya mencoba mengikuti pelang petunjuk terminal bus domestik. Kalau ini kayaknya yang domestik ke negeri Malaka saja ini. Dan ternyata terminal bus domestik ini hanya tersedia bis dengan rute di dalam negeri Malaka atau provinsi Malaka saja. Ternyata maksudnya domestik ini dalam negeri atau dalam provinsi. Kalau di Indonesia kayak semacam hanya rute-rute bus AKDP atau bisa dibilang antar kota dalam provinsi. Dan akhirnya kami menemukan pelang dengan tulisan terminal bus antar negeri, yang berarti di sini terminal bis antar provinsi. Tapi saat itu kami tidak menemukan di mana counter penjualan untuk kita bisa membeli tiket busnya. Agak sedikit bingung ya. Sampai akhirnya kami menemukan beberapa orang yang menggunakan mesin ini, dan saya kira ini adalah mesin pembelian tiket secara mandiri. Oh, kita harus beli di sini kayaknya. Akhirnya saya memutuskan untuk mencobanya. Dan ternyata benar, ini adalah mesin pembelian tiket secara mandiri. Pertama saya mencoba dengan jurusan langsung ke KL Sentral, karena KL Sentral ini adalah terminal yang ada di pusat kota Kuala Lumpur. Ternyata tidak ditemukan bis dengan rute tersebut. Akhirnya saya mencoba kembali dengan rute menuju TBS atau Terminal Bersepadu Selatan, salah satu terminal yang sangat besar di Kuala Lumpur bagian selatan.
Beres. Oh ini iki. Nah iki. Melor iki cuma Rp9.90. Kamu baru tak memberi sedikit dong. Tahu tak? Apa nasi? Oh, no nasi ini. Sini aku mau hangus. Hangus. Setelah mengisi data diri, kita tinggal langsung memilih pembayaran tunai terus kemudian memasukkan uang ke mesin ini. Tiket pun keluar dan ternyata sangat gampang ya. Gak ribet, gak antri, gak pakai calo-caloan. Kemudian cari lobby pelepasan sesuai dengan gate yang tertera di tiket. Saat itu gate kami ada di gate C. Ternyata tiketnya seperti ini. Harganya tadi Rp9.90. Rp9.90. Oke ya. Oke. Scan. Barcode. Kami membeli tiket bus dengan nama Armada Melor Interline, tujuan ke Terminal Bersepatu Selatan. Pas udah check-in di ruang tunggu. Habis ini kita cari di mana busnya. Kak, saya nak tanya, ini Melor Interline? 130. Dia bas yang ini nanti dia pusing, dia akan ambil untuk 130. Oh, Tak tak boleh masuk sekarang ya? Oke. Terima kasih. Pukul 1:23 sudah ada informasi keberangkatan bus kami. Kami langsung menuju platform keberangkatan bus. Dan inilah penampakan dari bus Melor Interline, salah satu bus ekonomi di Malaysia, bus antar kota antar provinsinya Malaysia. Boleh tak buka ini ya? Terima kasih Pak Cik. Dulu berkata sayang. Ini juga apa sayang? Bis dengan kapasitas 44 penumpang dengan formasi kursi 22. Ada AC, lampu baca, footrest, dan beberapa fasilitas lainnya. Cuma sayangnya nggak ada colokan buat charger. Ya maklumilah, namanya aja bus murah. Sip 33 ya. Tanang kono ya, sayang. Oke. Juga. Tapi di sini nggak ada charger ya. Bis murah lah. Bis murah di Malaysia tetap enak kok ya. Aslinya dong, tolong. Maaf. Ternyata di atas ada bagasi juga. Bagasi kabin. Cukup kok ya. Pindah lah. Coba lah. Yes. Kemudian bus berangkat pukul 1:36. Telat 6 menit dari keberangkatan yang tertera di tiket. Tapi gak apa-apalah, masih sangat normal. Dan akhirnya bis berangkat jam 1:30 lebih 5 menit. Akhirnya kita dapat bis. Akhirnya kita dapat bis. Oh iya, ada sambaran kampungnya juga. Jadi ceritanya hari ini kita ini ketinggalan bus pas waktu jam 12:30 tadi ya. Terus lanjut kita ke terminal untuk beli tiket lagi dan akhirnya sekarang kita mau berangkat ke Kuala
Kami akan menempuh jarak kurang lebih sekitar 135 km dari Melaka Sentral menuju Terminal Bersepadu Selatan Kuala Lumpur dengan estimasi waktu sekitar 2 jam perjalanan. Ya, semoga tidak ada kendala agar kami sampai di Kuala Lumpur tidak terlalu malam. Jujur setelah setengah jam perjalanan saya mulai sedikit tidak nyaman dengan ruang kaki yang tidak terlalu luas. Sepertinya memang harus sedikit bersabar untuk para kaum-kaum kaki panjang dengan bus ini. Sumpah ini bisnya kenceng banget, tapi gak apa-apa lah, kita bisa lebih cepat sampai di Kuala Lumpur. Kami banyak memilih waktu untuk tidur dan istirahat di bus ini untuk mengisi tenaga kembali agar kami tidak terlalu lelah dalam trip ini. Pukul 3:23 akhirnya kita sudah memasuki kawasan ibu kota Kuala Lumpur. Tapi ini masih di daerah pinggiran ya, masih jauh dari wilayah pusat kotanya. Tapi jarak dengan Terminal Bersepadu Selatan sudah tidak terlalu jauh karena Terminal Bersepadu Selatan juga berada di ujung selatan Kuala Lumpur. Tidak lama kemudian, pukul 3:36 akhirnya kami sampai di Terminal Bersepadu Selatan Kuala Lumpur. Mantap sih, bisa pas 2 jam perjalanan. Kita berangkat dari Melaka Sentral pukul 1:36 dan kita juga sampai di Terminal Bersepadu Selatan tepat pukul 3:36. Dan saya rasa cukup sampai di sini video mini ASEAN Trip episode kelima kali ini. Dan untuk video mini ASEAN Trip episode ke-6, kami akan bercerita bagaimana kunjungan singkat kami ketika berada di Kuala Lumpur, ibu kota dari negara Malaysia. Kami akan memberikan cukup banyak informasi terkait semua sarana transportasi di Kuala Lumpur. Mengingat Kuala Lumpur sendiri adalah kota yang sangat padat, otomatis sarana transportasi di sini memang mempunyai banyak opsi yang dapat digunakan. Dan juga saat itu pula kita masih belum ada di pusat kota Kuala Lumpur. Kami akan membagikan sedikit cara bagaimana kami bisa sampai di pusat kota Kuala Lumpur dari Terminal Bersepadu Selatan. Kemudian bersinggah sejenak di Masjid Jami Kuala Lumpur untuk melaksanakan sholat asar. Setelah itu berkunjung ke Petronas Twin Tower, salah satu landmark yang paling terkenal di negara Malaysia. Hingga akhirnya menutup kunjungan kami di Kuala Lumpur untuk makan malam di Petaling Street, Chinatown, Kuala Lumpur. Jadi tetap ditunggu video mini ASEAN Trip episode ke-6 yang akan segera kami upload di minggu berikutnya. Akhir kata, saya Erik beserta istri saya Liza mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan menonton video dari kami. Terima kasih.